Ambisius kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya Restu Adi Saputro yang akan membawakan berita-berita terbaru dan teraktual. Pemirsa, jumlah sampah di Kebumen makin hari makin memprihatinkan. Minimnya kesadaran masyarakat terkait pentingnya kebersihan menjadi salah satu faktor meningkatnya sampah yang ada di Kebumen. Salah satunya adalah yang terjadi di tempat-tempat umum seperti alun-alun Kebumen, pusat jajanan kuliner, dan taman kota. Kebiasaan masyarakat yang membuang sampah sembarangan disebabkan lantaran tak adanya rasa memiliki di daerah yang mereka tinggali. Selasa tanggal 26 Juni, salah seorang petugas penyapu jalan di alun-alun kota Kebumen, beliau Ibu Siti Maisaroh, mengatakan bahwa masih banyaknya masyarakat yang membuang sampah dengan cara diselipkan di pepohonan. Harapan beliau untuk masyarakat Kebumen agar bisa sadar dan mau membuang sampah pada tempatnya. Di telepon Putih? Taman Winangun. Taman Winangun. Ke kota berarti ya Bu ya? Oke. Sudah berapa lama Bu menekuni profesi? Ya ada 6 tahunan. 6 tahunan? Iya. Oke, 6 tahun. Ibu biasanya kebagian shift berapa sih Bu? Ada berapa shift dalam satu hari gitu? Kalau di jalan itu ada 2 shift. Dari pagi sama jam 1, pagi jam 1 sama jam 1. Kalau di alun-alun ada 3 shift. Pagi, terus jam 10, terus jam 1 ada. Jam 1. Nah, ini kan Ibu hari ini di bagiannya alun-alun ya Bu ya. Kan kita lihat di sini udah banyak banget tempat sampah di sini. Kemudian juga banyak nih warga masyarakat yang datang ke alun-alun. Banyak nggak sih Bu masyarakat yang masih membuang sampah tidak pada tempatnya? Masih banyak. Masih banyak banget ya Bu. Kadang-kala ada yang disusupin di kembangan tumbuh-tumbuhan, ada yang sembarangan, dekatnya udah tong sampah, kadang ada ditaruh di situ aja, nggak ditempatin, banyak. Masih kurang, partisipasinya kurang. Nah, terus harapannya Ibu untuk warga masyarakat Kebumen yang masih membuang sampah sembarangan itu seperti apa Bu? Mudah-mudahan sekarang kan ada ini penyakit COVID ya, jagalah ya kebersihan lah, kalau bisa buanglah sampah di situ. Informasi selanjutnya pemirsa, ribuan warga Kebumen mengikuti vaksinasi massal yang diselenggarakan oleh Polres Kebumen dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Bayangkara di Setda Kebumen, Sabtu 26 Juni 2021. Vaksinasi massal kedua yang sudah dilaksanakan Kebumen terlihat ramai dan menerapkan protokol kesehatan. Mulai Sabtu 26 Juni 2021, Polres Kebumen dengan menggandeng pemerintah kabupaten membuka vaksinasi massal di Setda Kebumen dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-75. Vaksinasi massal yang digelar pada pukul 8 sampai pukul 14 waktu Indonesia Barat ini diprioritaskan untuk warga yang memiliki kartu tanda penduduk kota Kebumen. Program ini merupakan rangkaian dari peringatan Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-75 dengan target program vaksinasi ini sebesar 4.000. Namun dengan melihat antusiasme warga yang cukup tinggi, target itu bisa terlampaui bahkan sampai 6.000 vaksin. Meski sudah melakukan vaksinasi, Kapolres Kebumen AKBP Peter Yanotama meminta masyarakat tetap menjaga protokol kesehatan dengan menerapkan cara 3M. Saya AKBP Peter Yanotama, Kapolres Kebumen, yang hari ini ingin menceritakan sedikit kaitannya dengan penyelenggaraan serbuan vaksinasi massal TNI Polri yang dilaksanakan pada siang hari ini. Jadi siang hari ini, tepatnya hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021, ada program 1 juta vaksin dalam rangka peringatan 1 Juli Hari Bayangkara ke-75. Nah, untuk wilayah Kebumen itu ada dapat jatah 4.000 dosis vaksin yang harus disuntikan kepada masyarakat. Sehingga jajaran Polres berkoordinasi dengan Pemda Kabupaten Kebumen, Dinas Kesehatan, kemudian BPBD, Kominfo, Satpol PP,
Dinas Perhubungan juga dengan Kodim 0709 untuk bisa menyelenggarakan vaksinasi serentak dengan jumlah 4.000 dosis ini. Tentunya kita harus berkoordinasi dengan baik karena dengan dosis sebanyak itu tidak bisa dilakukan sendiri oleh instansi tersendiri. Tentunya harus kolaborasi, komunikasi dan koordinasi dengan baik. Untuk menyerap 4.000 dosis vaksin itu kita membuat 3 titik, 3 tempat penyuntikan. Yang pertama di Aula Setda di sini, kemudian di Stikes Gombong, kemudian di Universitas Putra Bangsa. Dan hingga sekarang jam 13.00 ini total sudah sekitar 4.500 dosis vaksin. Artinya sudah melampaui target. Dan bisa dilihat masih banyak lagi animo masyarakat yang akan datang. Kita tetap akan layani sampai dengan nanti pukul 14.00 sesuai dengan arahan pihak Dinas Kesehatan. Informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami, IBC News akan segera kembali. Pertama pemirsa, sejak pandemi COVID-19 dan peraturan jalur satu arah menuai dampak yang luar biasa bagi masyarakat, salah satunya bagi penarik jasa angkutan umum di Kabupaten Kebumen. Untuk memaksimalkan pencegahan penyakit virus COVID-19 dan mengurangi potensi penumpukan kerumunan orang, beberapa ruas jalan di Kota Kebumen diberlakukan sistem satu arah atau yang sering dikenal SSA. Pemberlakuan terkait jalur satu arah ini membuat para buruh angkutan umum mengalami penurunan jumlah penumpang dan mengurangi pemasukan penghasilan. Ini semua dilakukan untuk menurunkan mobilitas dan diharapkan bisa menjadi langkah yang efektif untuk menghambat terus meluasnya pandemi dan angka keterjangkitan penyakit akibat virus corona ini. Iya, ya semenjak corona ya. sudah langsung ikut sini. Andong, iya biasanya kan jualan di kantin. Kantinnya kan tutup sekolahan. Sebelumnya alamat ibu di mana ya? Di Kuarisan, Kutawinangun. Oh, Kutawinangun. Iya. Nah, gini Bu, terkait adanya corona ya Bu ya, yang sekarang lagi merebak Bu. Iya. Kan biasanya pasti ini ya, lancar ya Bu ya. Iya. Nah, sekarang setelah ada corona gimana Bu? Alah ya susah banget lah. Susah banget Mbak. Biasanya bisa nyari duit sendiri, sekarang dikasih suami. Ya kalau dapet, kalau enggak ya cuma makan kenyang di jalan. Gitu ya. Iya, susah cari uangnya. Nah, perbedaan semenjak ada corona ataupun sebelum gimana Bu? Kalau sebelum kan jalan di kantin. Jalan di kantin. Kalau sekarang kan corona, jarang anak sekolah naik. Kalau udah pagi ketinggalan orang ke pasar ya udah, kalau kesiangan susah cari uangnya. Kan Gitu yang ya, banyak Bu? orang pasar. Iya. Terus gini Bu, ini kan ada peraturan baru ya dari Iya. pemerintah daerah tentang Iya. jalur satu arah. Iya. Itu gimana efeknya sih Bu? Malah susah cari, malah tambah susah cari penumpang, nggak boleh ngetem kan. Biasanya kan kalau sana juga dapet, kalau di Wonoyoso depan JB langsung. Sekarang kan susah. Jadi muter ya Bu ya? Oh, jalan terus. Kalau pas lagi ada itu ya dapat penumpang, kalau enggak tadi aja dari Kebumen sampai Perumbun cuma dapat 10.000. Gitu. Iya. Kalau boleh tahu Bu, perbedaan banyaknya penumpang sebelum dan sesudah corona, dan ditambah nih ada peraturan jalur Kebumen yang sejalur gimana? Oh, ya tambah susah. Satu arah kayak gini lah. Tadinya corona, masih corona kan, belum satu arah, masih bisa dapat itu. Sekarang satu arah kayak gini tambah susah. Tadinya nggak tahu di jalan, sekarang jadi tahu. Biasanya kan jualan. Satu arah ini susah Mbak. Mau ngetem sana juga nggak boleh.
Di Wonoyoso juga susah. Biasanya kan depan JP langsung ada penumpang. Alasannya kenapa itu Bu? Karena jalur ini ya? Iya, heeh. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di IBC News siang ini. Pemirsa, bagi Anda yang merasa jenuh setelah menjalani aktivitas sehari-hari, ada salah satu destinasi wisata di Kebumen yang sangat cocok bagi Anda, yaitu Waduk Sempor. Di sana ada banyak sekali spot foto dan pastinya ada banyak menu kuliner yang sangat khas dari Kebumen. Saat ini saya sedang berada di Bendungan Sempor atau lebih dikenal dengan Waduk Sempor. Waduk Sempor terletak di Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Waduk ini berada di pegunungan daerah Kebumen Utara. Waduk Sempor menjadi bagian sarana irigasi untuk mengairi ribuan sawah di wilayah Kabupaten Kebumen bagian barat. Waduk ini dibangun pada 1958 untuk menampung air sebanyak 68 juta meter per kubik. Selain sebagai sarana irigasi, waduk ini bisa dijadikan sebagai wisata yang memiliki panorama baik. Informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami, IBC News akan segera kembali. IAINU Kebumen memiliki 3 fakultas program sarjana dan program pasca sarjana dengan 9 program studi pilihan. Fakultas Tarbiyah terdiri dari program studi pendidikan agama Islam, program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah, dan program studi manajemen pendidikan Islam. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan program studi perbankan syariah dan program studi ekonomi syariah. Fakultas Syariah, Usuluddin dan Dakwah dengan program studi hukum perdata Islam, program studi komunikasi penyiaran Islam, dan program studi ilmu Quran dan tafsir, serta program pasca sarjana S2, program studi manajemen pendidikan Islam. Hidroponik akhir-akhir ini banyak digemari oleh kalangan masyarakat. Salah satunya yang dilakukan oleh santri di SMK Ma'arif 5 Gombong yang dilakukan oleh Rizky Fatur Rahman. Seperti apa kisahnya dan bagaimana cara membuat hidroponik ala santri? Berikut liputannya. Saya Rizky Fatur Rahman, salah satu santri di Pondok Pesantren Anadiyah 5 Gombong yang juga selaku pendiri hidroponik santri Anadiyah 5 Gombong. Motivasi saya untuk mendirikan hidroponik santri itu berawal dari saya itu suka dengan sayur. Dari kecil saya suka sayur, terutama kangkung. Kemudian setelah dewasa saya melihat beberapa postingan di YouTube, di Facebook, Instagram maupun media lain, ada yang namanya sayuran ditanam tanpa menggunakan tanah, yaitu menggunakan media air. Seiring berjalannya waktu, saya mulai melihat langsung hidroponik di daerah Kebumen terutama. Kemudian saya penasaran bagaimana sih caranya, tapi saya belum bisa untuk bisa mengakses itu. Maksudnya saya berkunjung belum bisa karena saya belum kenal. Nah, saya lalu buka YouTube, tiba-tiba di beranda saya itu muncul sosok orang Kebumen. Waktu itu namanya Ibu Ani Sarpin, menggunakan media styrofoam anggur bekas
yang saya pandang itu sangat murah dan sangat Terima kasih, saya sangat mendukung sekali apa yang jadi kreativitas seluruh santri, karena salah satu pilar daripada pesantren, para santri adalah mempunyai jiwa bebas, di mana para santri bebas menentukan pilihannya mau berkembang di bidang apa, baik yang berhubungan dengan teknologi, sosial, budaya maupun yang lain. Dan salah satunya adalah melalui perkembangan ekonomi modern saya sampaikan. Dan ini perlu disupport dan diberikan dukungan yang maksimal. Kenapa? Karena hidrosantri ini menjadi salah satu hal yang bisa dijadikan sebagai acuan masa depan anak-anak para santri yang ada di Pondok Pesantren An-Nahdiyah 5. Saya selaku pengasuh Pondok Pesantren sangat mensupport, dan bahkan kami akan menyiapkan greenhouse untuk para santri agar lebih berkembang di dalam mengembangkan hidrosantri ini. Harapan kami dengan perkembangnya hidrosantri ini, santri akan semakin punya kompetensi untuk nanti bisa menjadi bekal dakwah ketika pulang dari pesantren. Selain punya bekal pengetahuan keagamaan, juga punya bekal-bekal lain yang menopang untuk bekal perjuangan santri nanti setelah pulang dari pesantren. Kami mengharapkan ada pihak-pihak lain yang nanti bisa mensupport kegiatan para santri yang bertajuk hidrosantri ini di Pondok Pesantren An-Nahdiyah 5. Terima kasih, semoga bermanfaat dan para santri terus berkembang sesuai dengan bakat, potensinya masing-masing, termasuk pengembangan hidrosantri ini. Terima kasih. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Tetap jaga kesehatan dan pastinya tetap mematuhi protokol kesehatan, menggunakan masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Saya Restu Andisa Putro, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.